Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini saya masih membuat tentang soal SKB untuk guru SD. Ini dalam bidang profesional dan dikhususkan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, bagi teman-teman yang mau mengoleksi soal ini yang saya buat ini, teman-teman juga bisa mendownloadnya. Linknya ada di bawah video ya. Oke, kita langsung ke nomor satu. Jadi ini nomor satu ini ada teks yang yang lumayan panjang. Ini teksnya ini untuk soal nomor satu sampai dengan nomor 3 ya. Oke, kita baca ya. Jadi di banyak kota besar, kemacetan lalu lintas di jalan raya menjadi persoalan yang pelik. Sebenarnya ini merupakan hal yang tidak aneh. Meskipun demikian, kemacetan lalu lintas merupakan keadaan yang menjengkelkan kita sebagai pengguna jalan. Jika diperhatikan, pada waktu-waktu tertentu lalu lintas di jalan-jalan tampak macet. Pada pagi hari, kemacetan lalu lintas mulai terasa ketika warga masyarakat mulai berangkat ke tempat mereka bekerja dan para pelajar mulai berangkat ke sekolah. Pada siang hari, kemacetan lalu lintas mencapai puncaknya. Banyak hal yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Pertama, adanya persilangan dengan jalan kereta api. Kedua, semakin banyak kendaraan yang berlalu lalang di jalan-jalan. Ketiga, banyak jalan digunakan sebagai parkir kendaraan daring dan sebagai tempat para pedagang kaki lima berjualan. Keempat, sering terjadi lampu lalu lintas mati. Yang kelima, sikap kurang terpuji para pengemudi seperti menghentikan kendaraannya tidak pada tempatnya dan saling mengendahului dan kendaraan lainnya. Terakhir, polisi lalu lintas tidak tampak di tempat tugasnya, apalagi jika lampu lalu lintas mati. Dengan demikian, akibat kemacetan lalu lintas pun muncul seperti waktu yang terbuang percuma. Selain itu, bahan bakar juga terbuang percuma. Kemacetan lalu lintas juga dapat menyebabkan polusi udara dan suara. Kemacetan lalu lintas bahkan dapat mengakibatkan stres yang menyerang kesehatan rohani kita. Oke, teman-teman silakan diperhatikan teksnya. Kita beralih ke nomor satu. Penggalan karangan di atas dikategorikan jenis teks. A. Narasi. B. Deskripsi. C. Eksposisi. D. Prosedur. Oke, jadi ini udah jelas jawabannya adalah yang C, yaitu eksposisi. Oke, jadi kita mencari pengertiannya dari optionnya. Yang pertama yaitu narasi. Jadi narasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Biasanya narasi ini paling sering kita gunakan ketika kita mau menulis novel ya. Oke, berikutnya ada di sini deskripsi, yaitu eh, paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan tujuan untuk melukiskan, menggambarkan, dan memberikan perincian terhadap objek yang dibicarakan tersebut, sehingga seolah-olah pembaca ikut merasakan. Jadi ketika kita mau membuat sebuah teks dengan menggunakan deskripsi, biasanya itu kita harus membuatnya secara rinci supaya jelas dan pembacanya juga merasakan bahwa mereka berada di lokasi tersebut ya, itu ya kalau kita menggunakan deskripsi. Nah, sedangkan untuk teks eksposisi adalah teks yang memuat isu atau persoalan tentang topik tertentu dan pernyataan menunjukkan posisi penulis dalam menanggapi isu atau persoalan tersebut. Kemudian yang prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang baku agar selalu memperoleh hasil yang sama dari keadaan yang sama. Oke. Jadi prosedur ini biasanya kayak semacam langkah kerja itu ya. Nah, sedangkan untuk eksposisi ini adalah teks yang memuat isu. Jadi teks yang dijelaskan di atas atau dipaparkan di atas memang sudah mengangkat sebuah isu. Isu yang diangkat adalah sebuah kemacetan atau yang dirasakan oleh pejalan kaki. Nah, di sini juga ada istilahnya argumentasi atau pendapat dari penulisnya tersebut. Ya, jadi argumentasinya ini bukan sembarangan argumentasi. Ini juga mungkin melakukan evaluasi atau observasi secara langsung sehingga di teks eksposisi yang tadi kita baca itu ada di tulisan nomor tiganya atau di paragraf ketiganya itu ada beberapa poin-poin yang menyebabkan sebuah kemacetan ya. Jadi makanya untuk nomor satu ini tepat bahwa teks yang kita baca tadi itu adalah teks eksposisi. Oke, kita beralih ke nomor 2.
Bagian argumen pada teks di atas ditunjukkan oleh paragraf A1, B2, C3, D4. Oke, jadi ini jelas argumentasinya itu berada di nomor 3 ya. Di sana ada beberapa istilahnya penyebab kemacetan ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat secara ulang, boleh ya. Boleh juga di sini ya. Nah, ini ya, yang nomor 3 ini bisa dikategorikan sebagai argumentasinya seorang penulis ya. Jadi di sini banyak hal yang menyebabkan kemacetan lalu lintas. Pertama, adanya persilangan dengan jalan kereta api. Kedua, semakin banyak kendaraan yang berlalu lalang di jalan-jalan dan berikutnya. Nah, jadi ini pemilihan nomor 3 ini bisa dikategorikan sebagai argumentasinya seorang penulis. Oke, next kita beralih ke nomor 2 yang tadi ke soalnya ya. Di sini kita mau lihat dia pengertian dari argumentasi itu ya. Jadi, argumentasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam penulisan yang ditulis dengan tujuan untuk meyakinkan atau membujuk pembaca. Dalam penulisan argumentasi, isi dapat berupa penjelasan, pembuktian, alasan maupun ulasan objektif di mana disertakan contoh, analogi dan sebab akibat. Nah, di sini juga perlu kita pahami juga argumentasi itu juga istilahnya juga berlaku di setiap maksudnya di beberapa paragraf atau teks yang kita tulis. Misalnya kayak teks persuasif juga perlu juga ada argumentasi karena kan persuasif itu pengajakan. Nah, untuk mengajak seorang ketika kita mau menulis sebuah teks persuasif tentunya harus kita menemukan yang namanya atau kita melampirkan sebuah argumen-argumen yang real sehingga membuat orang lebih terbujuk untuk melakukan apa yang kita tulis ya. Oke, kita beralih ke nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini bagian simpulan dari teks di atas ditunjukkan oleh paragraf A1, B2, C3, D4. Oke, jadi ini jelas bahwa simpulannya itu berada di teks yang nomor 4 ya, atau di paragraf keempat. Nah, di sini kalau kita beralih ke pengertiannya itu adalah simpulan adalah merumuskan akhir tentang sesuatu. Misalnya dalam sebuah teks ya, simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran ketika terhadap keseluruhan isi teks itu. Jadi sebenarnya untuk simpulan itu menegaskan ulang kembali ya, menegaskan ulang kembali apa yang kita tulis. Dan biasanya untuk sebuah teks itu kalau ada simpulannya itu biasanya ada di bagian akhir paragraf ya. Biasanya ya. Nah, di sini ya ini udah saya baca tadi atau kita baca ulang ya atau saya jelaskan maksudnya ya. Jadi simpulan dalam teks eksposisi merangkum atau menegaskan sudut pandang penulis terhadap persoalan atau isu tentang topik tertentu. Oke, kita beralih ke nomor berikutnya. Di sini, bacalah paragraf berikut. Remaja Indonesia memiliki risiko tinggi terjangkit paru kronis akibat rokok. Risiko tersebut disebabkan murahnya harga rokok di Indonesia. Sebagai perbandingan, di Indonesia harga satu bungkus rokok Rp6.000, sedangkan di Singapura mencapai SGD 11 atau sekitar Rp60.000. Yang nomor 4, rokok sangat terjangkau bagi para remaja yang pada umumnya belum bekerja. Yang 5, lebih lanjut hasil riset menemukan bahwa di Indonesia berkembang pola merokok pada remaja dan kaum wanita. Yang 6, lebih buruk lagi tren merokok di kalangan remaja terus meningkat. Yang ketujuh, menurut Antonio, remaja yang merokok terlampau dini mempercepat risiko terserang penyakit paru kronis. Oke, jadi ini soal nomor 4 ini, ide pokok paragraf di atas terdapat pada kalimat nomor 1, 2, 3, dan 4. Kira-kira yang mana? Nah, jadi untuk ide pokoknya itu berada di teks yang pertama ya, atau di bagian nomor yang pertama, yaitu remaja Indonesia memiliki risiko tinggi terjangkit paru kronis akibat rokok. Nah, jadi ide pokok itu adalah masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf. Nah, jadi ketika ada ide pokok maka terlahirlah beberapa teks-teks yang menyebabkan kita akan membuatnya menjadi beberapa paragraf ya. Oke, jadi untuk ide pokok itu dari suatu paragraf adalah sebuah kalimat yang mendasari bacaan pada paragraf tersebut, yaitu sebuah ide pokok adalah ide yang mendasari permasalahan yang dibahas dalam paragraf ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya. Oke, next kita beralih ke soal berikutnya. Ini kayaknya nomor 5 ya. Oke, bacalah paragraf berikut. Dalam
survei antara tahun 2001 sampai dengan 2003, tercatat bahwa udara bersih hanya dapat dinikmati beberapa hari saja dalam setahun. Yang kedua, satu tahun hanya sekitar 22 hingga 55 hari masyarakat metropolitan dapat menikmati udara bersih. Hutan kota pun telah beralih fungsi menjadi pusat perbelanjaan, apalagi ruang terbuka hijau RTH di kota metropolitan hanya sekitar 6%. Nah, nomor 5, kondisi udara di kota metropolitan sudah sangat tercemar. Jadi ini nomor 5, ide pokok paragraf di atas terdapat pada A kalimat 2, kalimat 3, kalimat 4, dan kalimat 5. Oke, jadi ini kayaknya udah jelas bahwa ide pokoknya itu berada di bagian kalimat yang kelima, yaitu di bagian terakhir, yaitu kondisi udara di kota metropolitan sudah sangat tercemar. Oke, jadi penjelasannya sama seperti soal yang nomor 4 tadi ya. Oke, kita next ke nomor 6. Bacalah teks berikut. Pada periode sebelumnya, Presiden Jokowi memanggil satu persatu menterinya ke halaman Istana Negara. Kali ini caranya mengenalkan anggota kabinet ke publik agak berbeda. Semua menteri diminta duduk lesehan di tangga Istana Merdeka. Para menteri seluruhnya terlihat mengenakan batik. Selain itu, semuanya kompak mengenakan celana hitam. Setelah semuanya berkumpul, Presiden Jokowi menyebut nama menterinya satu persatu. Mereka diminta berdiri saat nama dan tugasnya dibacakan Presiden Jokowi. Oke, soalnya nomor 6 ini adalah gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Para menteri Presiden Jokowi terlihat mengenakan batik. Yang B. Presiden Jokowi menyebut nama menterinya satu persatu. Yang C. Presiden Jokowi memperkenalkan menteri sambil lesehan. Yang D. Para menteri Presiden Jokowi kompak memakai celana hitam. Oke, jadi yang tepat untuk gagasan utamanya menurut saya adalah yang C, yaitu Presiden Jokowi memperkenalkan menteri sambil lesehan ya. Di sini pengertian untuk gagasan utama adalah ide-ide menjadi inti dari suatu paragraf. Gagasan penjelasan adalah ide-ide yang dikembangkan dari gagasan utama. Gagasan penjelasan dapat terdiri dari beberapa kalimat yang disesuaikan dengan klasifikasi yang disampaikan pada gagasan utama. Oke, kita beralih ke nomor 7. Bacalah teks berikut. Betapa sulitnya seorang pencandu rokok untuk menghentikan kebiasaan merokoknya, seberapa mahal pun harga rokok tidak dapat menghentikan mereka. Misalnya di Malaysia, harga 20 batang rokok dapat setara dengan 5% pendapat buruh kasar. Di Shanghai, Cina, petani dan perokok menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak daripada dipakai untuk membeli gandum, daging dan buah-buahan sebagai kebutuhan utama mereka. Karena hal demikian, maka hentikanlah merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. Oke, yang nomor 7, jenis teks di atas adalah A. Narasi, B. Eksposisi, C. Persuasif, D. Deskripsi. Oke, jadi ini jelas dia adalah persuasif. Kalau kita memperhatikan teks di sini ada istilahnya persuasif, yaitu sebuah teks yang biasanya mengajak orang dalam hal kebaikan ya. Jadi di sini untuk teks yang ini berada di bagian terakhir, yaitu karena hal demikian maka hentikanlah merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. Oke, kalau teman-teman mau melihat pengertiannya, ini sebenarnya sama dengan soal yang nomor 1, tapi tidak masalah, saya bacakan ulang ya. Oke, narasi adalah salah satu jenis pengembangan paragraf dalam sebuah tulisan yang rangkaian peristiwa dari waktu ke waktu dijabarkan dengan urutan awal, tengah, dan akhir. Oke, kalau teks eksposisi adalah teks yang memuat isu atau persoalan tentang topik tertentu dan pernyataan yang menunjukkan posisi penulis dalam menanggapi isu atau persoalan tersebut. Berikutnya adalah teks persuasif adalah teks yang memaparkan saran atau ajakan atau anjuran atau pertimbangan sebagai solusi terhadap permasalahan. Sedangkan untuk deskripsi atau deskriptif adalah paragraf yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu dengan tujuan untuk melukiskan, menggambarkan dan memberikan perincian terhadap objek yang dibicarakan tersebut sehingga seolah-olah pembaca ikut merasakan. Oke, kita berlanjut ke soal nomor 8. Bacalah kutipan puisi berikut. Engkau terbentang luas, deru ombakmu menggetarkan hati, setiap insan yang memandangmu, takkan lupa kenangan itu. Oke, jadi dalam 8 ini citraan pendengaran pada kutipan puisi di atas terdapat pada lirik
A ke satu, B kedua, C ketiga, D keempat. Oke, jadi ini jawabannya adalah yang B, yaitu yang kedua. Di sini kita mau mencari pengertian dari citraan itu apa sih? Jadi citraan itu adalah kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan gambaran angan atau pengalaman sensoris seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, pengecapan, dan perasaan. Citraan merupakan sarana yang digunakan dalam puisi untuk memberi gambaran yang jelas. Citraan dapat menimbulkan suasana yang khusus dan membuat perasaan dan pikiran penyair yang diekspresikan dalam puisi itu lebih hidup. Nah, untuk soal nomor 8 ini tentu citraan pendengarannya itu jelas dia berada di kedua. Kenapa? Karena di sini ada katanya deru ombakmu. Deru berarti deru itu kan istilahnya merangsang, maksudnya melibatkan pendengaran kita, yaitu telinga kita. Deru itu kan dia menimbulkan sebuah suara. Tentu kalau dia menimbulkan suara berarti indera atau citraan pendengaran yang kita gunakan tentu adalah yang telinga. Nah, sedangkan untuk engkau terbentang luas, berarti dia terbentang luas itu berarti di sini kita juga menggunakan citraan. Tapi citraannya jelas kita menggunakannya penglihatan ya, karena kita tahu bahwa dia akan terbentang luas. Jadi maksudnya engkau terbentang luas berarti kita udah bisa melihatnya ya. Kita bisa menentukan dia luas apa tidaknya. Ini tentu menggunakan citra penglihatan ya. Oke, kita beralih ke nomor 8. Bacalah kutipan bait puisi berikut. Sebab perahu kita tertambat di dermaga, hanya jadi mainan anak-anak ombak. Tak bisa melancar, tak bisa bergerak, tanpa bahan bakar duhai. Nasib kita istriku. Bait puisi di atas menceritakan tentang, jadi ini untuk nomor 9 ya. A. Kelangkaan bahan bakar. B. Mahalnya bahan bakar. C. Kerusakan perahu. D. Perahu yang ditahan aparat. Oke. Jadi kalau nomor soal 9 ini tentu kita udah bisa memilih optionnya bahwa ini sudah jelas dia tidak memiliki bahan bakar, karena di sini juga sudah dikasih keterangan di bait puisi ini ya, tak bisa melancar, tak bisa bergerak tanpa bahan bakar duha ya. Tapi kita perlu memilih antara A atau B. Jadi ini menurut saya yang tepat adalah yang B, mahalnya bahan bakar ya. Kalau kita bicara tentang kelangkaan, mungkin ada beberapa perahu yang bisa berjalan juga atau bisa dinyalakan ya. Tapi ini kan udah dimainkan sama anak-anak. Biasanya ini mungkin karena mahalnya bahan bakar, kemudian dia tidak bisa membeli. Dan di sini ini kan namanya bait, maksudnya ini bait puisi. Tapi kalau kita udah kenal tentang puisinya ini menggambarkan tentang kemiskinan. Ya, jadi tentu kalau kemiskinan yang kita bahas tentu ini mungkin kaitannya tidak mampu untuk membeli bahan-bahan bakar semacam ini ya. Makanya di sini bisa saya simpulkan untuk menjawabnya itu adalah mahalnya bahan bakar ya. Karena eh, di puisinya ini kan cuman potongan doang, tapi ada poolnya yang saya lihat di sini itu memang dia membahas tentang kemiskinan ya. Oke, kita beralih ke nomor 10. Bacalah kutipan cerpen berikut. Kecantikan seorang wanita bukan di wajahnya, marni, tapi dalam kepalanya, otaknya, kata ibu selalu. Dan ibu memang bukan hanya cantik wajahnya, tanpa akal dalam kepala ibu. Penghasilan ayah tak akan cukup untuk membeli tanah, membangun rumah, mengangsur radio, serta menyekolahkan Budi dan Marni sampai dari perguruan tinggi. Jadi ini nomor 10, waktu watak tokoh ibu dalam kutipan cerpen tersebut adalah A. Sabar, B. Bijaksana, C. Penyayang, D. Dermawan. Oke, jadi ini tentu jawabannya adalah yang B, yaitu bijaksana. Jadi karakter atau watak adalah sifat batin yang memengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya. Nah, kalau kita mau mencari pengertian dari bijaksana atau kata lain atau makna dari bijaksana itu apa? Nah, jadi di bijaksana itu adalah selalu menggunakan akal budinya, yaitu pengalaman dan pengetahuannya atau tajam pikirannya. Jadi kalau kita baca di sini ada dialognya, kemudian ada narasinya, ini jelas bahwa waktu seorang ibu ini adalah bijaksana ya. Jadi ini tajam pikirannya, dia tidak mau terlalu membebani suaminya, dia juga rela bekerja juga atau istilahnya membantu suaminya dalam mengkredit dan segala macamnya. Nah, ibu semacam ini bisa dikategorikan ibu seorang yang bijaksana ya.
Oke, kita beralih ke nomor berikutnya. Bacalah kutipan cerpen berikut. Ketika saya memuji cerpennya, Waini menunjukkan sikap meragukan ketulusan saya. Rupanya dia tidak percaya bahwa saya benar-benar mengagumi cerpennya. Kemudian dia menunjukkan sikap seolah-olah saya tidak mengerti cerpennya dan memuji-muji cerpen tersebut hanya untuk menyenangkan hatinya. Setelah saya menguraikan pendapat saya mengenai bahasa dan tata caranya menyusun kalimat, barulah matanya berkelip-kelip bagikan bintang. Oke, jadi amanat dalam kutipan cerpen tersebut adalah A. Hargailah pendapat orang lain. B. Janganlah menyakiti hati teman. C. Berikan semangat kepada teman. D. Berbagilah dengan ketulusan hati. Oke, jadi yang nomor 11 ini jawabannya adalah yang A, yaitu hargailah pendapat orang lain ya. Mungkin di sini untuk yang tokohnya saya ini kan dia memamparkan atau mengkritik cerpennya Wayne. Tapi ini kayaknya sebelum dia memberikan istilahnya pendapat kritikan dengan bukti-buktinya ini mungkin diremehkan ya. Tapi setelah dia memberikan pendapatnya dengan ada bukti-buktinya baru si Wayne ini ada istilahnya perubahan sikapnya. Maka sebelum kita istilahnya berpendapat mungkin ya kita juga harus mencari bukti-bukti terkait dia dengan pendapat kita dan kita juga yang mendengar pendapat atau kritikan dari seorang juga kita juga harus istilahnya sikap kita juga harus baik-baik dulu ya kita dengar sampai selesai kira-kira pendapatnya ini bisa kita terima atau tidak ya. Oke, di sini di sebuah cerpen atau novel apapun itu biasanya itu pasti ada mengandung yang namanya amanat ya. Jadi amanat itu adalah suatu pesan moral atau nasihat yang disampaikan oleh seorang kepada orang lain, baik secara langsung maupun melalui suatu karya ya. Oke, kita beralih ke nomor berikutnya. Perhatikan kutipan cerpen berikut. Pada sebuah rumah panggung yang dijadikan tempat pertemuan warga, malam sudah tua, bunyi desiran air sungai tertimpa pantulan cahaya bulan. Suasana rapat warga malam ini bertambah panas. Yanto, sahabat karibku sejak kecil, bersuara lantang. Tidak bisa bila kita yang sudah puluhan tahun tinggal di sini digusur. Tata kota yang hendak menjadikan kampung kita sebagai bagian dari revitalisasi kota hanya bohong-bohongan. Mata Yanto menatap tajam 20 orang yang hadir dalam rapat warga. Pemda bekerja sama dengan seorang pengusaha hendak membangun hotel di sini, lengkap dengan fasilitasnya yang langsung menjorok ke sungai. Oke, latar tempat kutipan cerpen tersebut adalah di A. Hotel, B. Kampung, C. Pinggir sungai, D. Rumah panggung. Oke, jadi ini latar tempatnya itu adalah di rumah panggung ya. Dilihat di bagian teks yang bagian awal yaitu pada sebuah rumah panggung yang dijadikan tempat pertemuan warga. Jadi ini saya rasa nomor 12 ini udah jelas. Jadi latar tempat itu adalah suatu kawasan atau tempat di mana suatu cerita itu berlangsung atau terjadi ya. Oke, kita next ke nomor berikutnya. Perhatikan paragraf berikut. Di bidang kedokteran, genetika membahas peranan kromosom dalam tubuh manusia. Sebagai contoh adalah pewarisan sifat-sifat genetika dan terjadinya cacat fisik dan mental yang titik-titik oleh kelainan kromosom. Selain itu, genetika membahas ketidaksesuaian transplantasi organ. Oke, nomor 13 ini adalah kata yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah A. Ditumbuhi, B. Disediakan, C. Disebabkan, D. Dikembangkan. Oke, ini saya rasa gampang ya. Karena ini yang tepat tentu adalah yang C, yaitu disebabkan. Oke, ini paragraf rumpang adalah paragraf yang salah satu kalimatnya tidak ada atau paragraf yang kekurangan satu kalimat ya. Jadi ini untuk paragraf rumpang semacam ini insya Allah mungkin teman-teman bisa menjawab. Tapi beda dia kalau paragraf rumpangnya itu terkait dia dengan kalimat yang banyak hilang ya. Itu agak-agak sulit ya. Nanti kita ada di nomor berikutnya ya. Oke, nomor berikutnya adalah korupsi menggerogoti daya hidup, membuat manusia tak memunculkan potensi yang ada padanya. Setelah diberi mandat, para koruptor tidak perlu repot-repot bekerja dengan jujur. Koruptor yang menjadi pejabat berpikir ia hanya perlu menjabat tanpa mengerahkan ide yang cemerlang. Itulah mental koruptor yang terbentuk sejak lama di bangsa kita. Titik-titik, jangan biarkan mental itu menjadi warisan di kalangan para pejabat dan birokrat.
birokrat ya. Nomor 14 ini pertanyaannya adalah kalimat yang tepat untuk melengkapi teks rumpang tersebut adalah A. Korupsi hanya akan merugikan diri sendiri, hindarilah. Yang B. Jangan biarkan mental itu mendarah daging di bangsa kita. Yang C. Marilah ikut memberantas korupsi mulai dari diri kita sendiri. Yang D. Koruptor menodai perjuangan agung yang dilakukan pejuang. Oke, jadi ini menurut saya yang tepat adalah yang C, yaitu marilah ikut memberantas korupsi mulai dari diri kita sendiri. Oke, sebenarnya untuk yang nomor 14 ini ada dua pilihan yang saya pilih. Yang pertama itu adalah yang B, jangan biarkan mental itu mendarah daging di bangsa kita, sama yang C. Tapi kenapa saya memilih yang C ini? Karena kalau kita menaruh yang B ini kan ada kata jangan biarkan mental itu mendarah daging. Berikutnya di kalimat berikutnya jangan biarkan mental. Jadi ini ada dua kata jangan biarkan mental, jangan biarkan mental. eh, Mungkin ya alasan saya sih mungkin maksudnya mungkin teman-teman mungkin tidak setuju atau apapun, tapi menurut saya ini kayak teksnya ini kayak sebuah persuasif gitu ya kalau kita melihat dari eh, kita lihat dari istilahnya tulisan yang pertama atau teks yang pertama ini kan dia memaparkan tentang korupsi. Tapi di sini yang di teks yang terakhir itu jangan biarkan mental itu menjadi warisan di kalangan para pejabat dan birokrat. Jadi kalau udah melarang seperti ini tentunya nanti ada sebuah ajakan gitu ya, ajakan terlebih dahulu. Jadi di sini yang tepat menurut saya itu marilah ikut memberantas korupsi mulai dari diri kita sendiri. Ya, jadi ini persuasifnya menurut saya sih. Nanti kalau teman-teman beda pendapat boleh dikomentari ya. Oke, jadi paragraf rumpang ini sama, makanya saya bilang tadi itu kalau paragraf perumpang yang itu kalimatnya atau banyak istilahnya yang hilang itu adalah beberapa kalimat, itu perlu kita teliti lebih-lebih ya, atau jelas-jelas, atau kita memperhatikan teksnya kemudian kita menyocokkannya apakah sesuai atau tidaknya. Karena kalau paragraf rumpang yang hanya sebuah kata itu bisa kita istilahnya jawab ya, tapi kalau kalimat yang rumpangnya terlalu banyak yang kosong ya ini menyebabkan kita bingung ya. Tapi ini pandai-pandai kita menyocokkan dan berargumen ya. Oke, kita next ke nomor terakhir, yaitu nomor 15 ya. Oke, bacalah kalimat berikut. Setiap destinasi wisata alam memiliki kegunaan sesuai dengan karakternya masing-masing. Manfaat yang diberikan oleh area pengunjungan berbeda dengan kawasan pesisir. Jadi nomor 15 ini adalah perbaikan kata yang tepat pada kata dicetak miring dalam kalimat tersebut adalah A. Manfaat atau tempat. Yang B. Manfaat kawasan. Yang C. Dampak wilayah. D. Dampak daerah. Oke. Jadi ini tentu kalau kita mau bicara tentang yang di garis bawah dicetak miring ini, kalau kita membahas tentang kegunaan tidak mungkin kita memilih yang dampak ya, karena kegunaan itu mirip dia dengan manfaat, guna atau fungsi segala macam ya. Otomatis untuk kegunaan ini maka kita perlu menggantinya dengan manfaat ya. Pokoknya ini dampaknya ini tidak. Oke. Sekarang kalau area itu memang bisa sih tempat, kemudian kawasan juga bisa, wilayah juga bisa, atau daerah juga bisa sebenarnya ya. Nah, tapi yang tepat biasanya kalau dia pegunungan itu biasanya untuk mengiringi pegunungan itu biasanya pasti didahului dengan sebuah kawasan ya. Jadi kawasan yang lebih cocok. Maka di sini untuk nomor 15 itu jawabannya adalah yang B, yaitu manfaat dan kawasan ya. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan bila ada hal-hal yang atau kita beda pendapat atau beda jawaban. Boleh teman-teman untuk memberi komentar, nanti kita berdiskusi ya. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.